Seorang pria bersusah payah melewati ribuan kesulitan. Setelah 3 tahun akhirnya berhasil membudidayakan bibit pohon di Saihanba yang penuh tantangan lingkungan. Berhasil menumbuhkan bibit pohon. Namun tak disangka, bibit itu malah dicabut dari akarnya oleh mahasiswa baru dari Dinas Kehutanan. Yang ini bisa dikategorikan sebagai bibit kelas 2. Kalau dipindahkan ke Bukit Tandus, kemungkinannya hidup bahkan tak sampai sepertiga. Profesional memang berbeda. Mari kita cabut semua bibit kelas 2 ini. Beberapa orang pun langsung mencabut semua bibit yang sangat sulit didapat ini. Semuanya dicabut, dan adegan ini kebetulan dilihat oleh pria yang baru saja kembali mengambil air. Ia langsung naik pitam dan maju menghentikan mereka. Siapa yang menyentuh bibitku? Saya. Saya membantu mencabut bibit kelas 2. Dari mana ada bibit kelas 2? Siapa yang bilang itu bibit kelas 2? Mahasiswa yang cuma punya teori tanpa pengalaman, baru buka mulut langsung menyebut bibit kelas 2. Padahal sama sekali tidak tahu di padang pasir penuh debu ini. Demi membudidayakan bibit seperti ini, sudah entah berapa teknisi yang mengorbankan nyawanya. Anak-anak dari kota besar ini, terbiasa melihat pohon tinggi menjulang di selatan sungai. Tentu saja meremehkan bibit kecil yang kurus dan kekuningan ini. Namun kepala biro khawatir pria itu menakuti para mahasiswa. Allah bertanya kenapa dia tidak ikut menyambut mereka. Kenapa saya harus menyambut mereka? Saya datang untuk menanam pohon. Saya tidak punya mood untuk itu. Dan juga bukan kewajiban saya untuk menyambut mahasiswa yang hanya sekadar formalitas dan hanya ingin mempercantik resume mereka. Feng Cheng makin menekan, meminta para mahasiswa yang hanya ingin mencari pengalaman itu meninggalkan persemaian. Qin Shuemei tidak mengerti kenapa sikap Feng Cheng begitu kasar. Dia hanya berdasarkan ilmu yang dipelajari untuk mencabut bibit kelas 2. Kalau tidak, bibit itu tetap sulit hidup meski dipindahkan nanti. Saya membudidayakan bibit di Basya karena amanat terakhir dari Kepala Teknisi Chen dari Dinas Kehutanan Weichang. Chen Gong, Kepala Teknisi. Setiap benih saya anggap sebagai kehidupan. Tapi nyatanya, kamu, gadis kecil ini, begitu mudahnya mencabutnya. Menurutmu saya harus bersikap bagaimana? Ternyata 3 tahun lalu, karena sakit parah, Kepala Teknisi tahu waktunya tak lama lagi. Ia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk gurun ini. Sebelum wafat, ia masih mempercayakan Feng Cheng untuk menumbuhkan pohon besar. Karena Saihanba adalah gerbang terakhir Beijing. Hanya dengan menanam pohon raksasa, barulah ibu kota bisa terbebas dari bahaya badai pasir. Demi mewujudkan impian para pendahulu mengubah gurun menjadi oasis, Feng Cheng tinggal 3 tahun penuh di Saihanba yang terpencil. Menghadapi berbagai kesulitan, akhirnya berhasil membudidayakan bibit-bibit ini. Tak disangka bibit yang dianggap nyawa oleh Feng Cheng, sebagian malah dicabut oleh para mahasiswa. Feng Cheng langsung mengambil cangkul hendak bertindak nekat. Tak disangka Qin Shuemei malah maju ke depan. Melangkah maju. Kamu bilang kamu menyayangi bibit ini, seperti menyayangi nyawa. Saya ingin bertanya, musim dingin tahun lalu, apakah kamu menyimpan benih-benih itu di tempat bersalju? Tentu saja. Lalu sebelum ditanam, apakah kamu melakukan desinfeksi pada benih? Sudah. Pertanyaan semudah itu, perlu kamu tanyakan juga? Lalu, berapa konsentrasi larutan disinfektan? Apa? Saya rasa Anda pasti memakai kalium permanganat untuk desinfeksi. Lalu berapa konsentrasi larutannya? Itu saya tidak menghitung secara pasti. Dilihat dari hasil pertumbuhannya, konsentrasi disinfektan yang Anda gunakan mungkin terlalu tinggi. Mempengaruhi perkembangan benih? Tidak mungkin. Kalau mempengaruhi pertumbuhan, kenapa bisa tumbuh sebagus ini? Karena kamu belum pernah lihat persemaian yang benar-benar bagus. Saya ingin tanya, persemaian yang kamu pilih ini, berapakah nilai pH tanahnya? Ini tanah dengan keasaman ringan. Paling cocok untuk pertumbuhan larech. Saya butuh angka pastinya. Di padang gurun yang keras seperti ini, kami hanya mengandalkan pengalaman untuk desinfeksi. Mana mungkin ada laboratorium untuk hasil akurat? Jawaban itu malah membuat para mahasiswa tertawa mengejek. Sedangkan para pemimpin yang mendengar langsung terkesan. Bodoh banget kan? Mereka itu mahasiswa sungguhan. Pakar, disuruh menyambut mereka saja kamu keberatan. Malah datang ke sini buat ngacau. Semuanya salah kan? 3 tahun ini, berapa banyak benih yang kamu buang sia-sia? Benar-benar menyia-nyiakan segalanya. Ucapan pemimpin itu seperti pisau menusuk hati Feng Cheng. Harus diketahui, dulu Feng Cheng menolak tawaran mengajar di Universitas Peking. Dengan tekad bulat, ia datang ke tempat terpencil ini untuk menanam pohon, agar gurun luas ini
menjadi lautan hutan hijau. Apa hebatnya mahasiswa itu? Saya dulu juga mengajar mahasiswa. Saat saya kuliah. Kalian semua masih pakai syal merah. Sekarang datang ke sini pamer-pamer ilmu. Kamu pikir dengan istilah teknis itu, kamu bisa menakut-nakuti saya? Tidak semudah itu. Feng Cheng, tunggu saja kamu. Kami tidak akan memaafkanmu. Melihat para mahasiswa marah besar di hari pertama ke lapangan, pemimpin memaki Feng Cheng seperti anjing gila, lalu memerintahkan kepala biro untuk segera mengusirnya. Kepala biro juga kecewa berat. Meskipun tahu mahasiswa itu hanya ingin pengalaman, tapi mereka dikirim dari pusat. Bahkan beberapa dari mereka anak pejabat tinggi. Sekarang hubungan Feng Cheng dan mereka sangat buruk. Terpaksa harus mengorbankannya, demi mempertahankan para mahasiswa. Setelah itu, kepala biro menyatakan bahwa Feng Cheng mungkin sudah mengalami gangguan mental, karena terlalu lama tinggal di lapangan. Memerintahkannya untuk turun gunung guna berobat. Saya tidak gila, jangan banyak omong. Ikut turun gunung untuk berobat. Feng Cheng pun tak tahan dan menangis keras. Meski hatinya enggan, tapi dia tetap harus ikut kepala biro turun gunung. Saat para mahasiswa tahu Feng Cheng akan pergi, mereka semua senang bukan main. Namun setiap orang di sini merasa berat hati melihat Feng Cheng pergi. Mereka sangat memahami kepribadian dan kemampuan Feng Cheng. Tanpa perlu dijelaskan, Feng Cheng duduk sendirian di belakang, mengenang semua hal selama 3 tahun terakhir, dan sumpah yang pernah ia buat, bahwa ia tidak akan turun dari gunung sebelum berhasil. Kini ketika hampir terwujud, ia malah harus dipaksa turun. Hatinya tidak rela, ia pun nekat melompat turun dari mobil. Orang-orang segera menghentikan kendaraan dan memeriksa. Saat itu Feng Cheng tak peduli luka di tubuhnya. Ia memohon kepada kepala biro agar diizinkan tinggal. Saya tahu saya salah. Tolong maafkan saya. Biarkan saya tetap menanam pohon di Saihanba. Kepala biro menyuruhmu turun. Itu keputusan yang sudah dipertimbangkan matang-matang. Kamu kira dengan melompat dari mobil bisa mengubah keputusan pemimpin? Lebih baik ikut saya turun dulu. Periksa kesehatan dengan baik-baik. Istirahatlah setahun 2. Tunggu sampai para mahasiswa itu berhasil mengatasi tantangan menanam pohon di sana. Kalau kamu masih ingin ikut kerja, kamu bisa kembali lagi ke Saihanba. Tidak bisa. Tempat ini sangat berat. Mahasiswa-mahasiswa itu takkan bertahan lama. Juga tidak bisa diandalkan. Tak ada yang lebih mencintai tanah ini selain aku. Bertahun-tahun setiap malam menjelang tidur, aku, Feng Cheng, selalu berkata pada diriku, aku akan menyerahkan masa mudaku yang paling indah untuk Saihanba. Karena tempat ini adalah kampung halamanku. Tempat ayahku pernah bertempur sebagai gerilyawan. Tempat ayah dan ibuku saling jatuh cinta. Dulu ini adalah dataran tinggi yang indah. Aku akan mengembalikannya menjadi indah lagi. Ucapan Feng Cheng membuat kepala biro terharu. Lalu bertanya kepada kepala bagian di sebelahnya. Namun kepala bagian itu merasa perilaku Feng Cheng sangat buruk. Reaksi para mahasiswa juga sangat keras. Tak mungkin hanya karena satu orang membuat semua mahasiswa kehilangan kepercayaan pada organisasi. Lalu apa yang harus saya lakukan agar bisa tetap tinggal? Tetap tinggal? Kecuali Qin Sui Mei mau memaafkanmu.